Dua balok masing-masing bermassa 2 kg dihubungkan dengan tali dan katrol seperti pada gambar. Bidang permukaan dan katrol licin jika balok B ditarik dengan gaya mendatar 40 Newton, maka percepatan balok adalah G 10 meter per sekon kuadrat. Oke, ada dua buah benda di sini, benda A dan benda B. Benda A punya gaya berat ya, arahnya ke bawah WA. Berarti WA sama dengan MA kali gravitasi 2 kali 10 sama dengan 20 Newton. Demikian juga benda B ya. Benda B ini beratnya sama dengan beratnya benda A karena masanya sama. Berarti WB sama dengan 20 Newton. Akan tetapi WB ini tidak masuk dalam perhitungan ya. Ingat konsepnya. Jadi kalau ada gaya yang tegak lurus dengan kemungkinan gerak benda, maka gaya tersebut tidak masuk dalam perhitungan. Maksudnya bagaimana? Coba Adik perhatikan sini ya. Ini benda B, kemungkinan geraknya kan kalau tidak ke kanan, ya berarti ke kiri, atau searah dengan sumbu X. Nah, sementara gaya berat, WB, ini kan searah dengan sumbu Y. Berapa sudutnya? Sudutnya 90 derajat, tegak lurus ya. Nah, kalau ada gaya yang tegak lurus dengan kemungkinan gerak benda, maka gaya tersebut itu tidak masuk dalam perhitungan untuk menghitung percepatan. Sehingga di sini hanya ada dua buah gaya yang harus kita bandingkan, yaitu 40 Newton dan 20 Newton. Ya, besar mana? Besar 40 Newton. Nah, logikanya karena besar 40 Newton, benda B itu akan bergerak ke kiri. Kemudian katrol akan berputar searah dengan berlawanan dengan jarum jam. Sementara benda A ini akan bergerak naik. Ya, bisa membayangkan ya. Sehingga untuk menghitung percepatan, yang namanya percepatan tentu adik-adik sudah cukup paham ya. Kita menggunakan hukum Newton yang kedua, yaitu sigma F dibagi dengan M total. Nah, sigma F itu adalah gaya yang searah dengan gerakan dikurangi dengan gaya yang berlawanan dengan gerakan. Atau gaya yang besar dikurangi gaya yang kecil. Yang besar yang mana? 40. Yang kecil yang mana? 20. Berarti 40 dikurangi 20 ya, dibagi M total, berarti benda A ditambah benda B, masanya 2 dan 2 berarti 2 ditambah 2, berarti 20 dibagi 4 ketemunya 5 meter per sekon kuadrat. Artinya jika ditanyakan berapakah percepatan balok, maka jawabannya adalah 5 meter per sekon kuadrat. Nah adik-adik, untuk tipe soal seperti ini, selain menghitung percepatan, yang sering muncul di soal ujian itu adalah menghitung besarnya tegangan tali. Nah, di sini ada tegangan tali T ya. Ini juga ada tegangan tali T. Untuk menghitung besarnya tegangan tali, kita bisa melalui MA, bisa juga melalui MB. Hasilnya nanti pasti sama. Kita akan coba dua-duanya ya, biar adik-adik semakin yakin bahwa kalau kita menghitung tegangan tali itu bisa melalui MA dan MB. Jadi kalau melalui MA, hukum Newton yang keduanya adalah sigma F sama dengan MA dikalikan dengan A. Kemudian sigma F di sini itu adalah gaya yang bekerja pada benda A. Ya, berarti lupakan sekarang benda B. Fokus ke benda A. Oke ya. Nah, di benda A ini bekerja dua buah gaya, yaitu WA arahnya ke bawah, tegang tali arahnya ke atas. Nah, ingat, benda A itu bergerak ke atas. Gaya yang searah dengan pergerakan berarti positif, yang berlawanan negatif. Atau logikanya, karena benda A itu bergerak ke atas, maka yang menang itu adalah gaya tegangan tali dibandingkan dengan WA. Jelas ya? Berarti yang menang itu tegangan tali dikurangi yang kalah, berarti T dikurangi WA sama dengan MA dikalikan dengan A. Bisa kita masukkan angkanya sekarang, berarti WA sama dengan 20, kemudian MA-nya 2, lalu percepatannya sama dengan 5. Maka tegangan tali sama dengan 10, ini pindah ruas jadi positif ya, berarti 10 ditambah 20, ketemunya 30 Newton. Jadi andai kata nanti di soal ditanyakan berapakah besar tegangan tali, jawabannya berapa? Jawabannya 30 Newton. Nah, sekarang kita akan coba juga melalui benda B ya. Jadi bagaimana kalau melalui benda B? Sigma F sama dengan MB dikalikan dengan A. Ya. Kembali sigma F itu adalah gaya yang bekerja pada benda B ya. Jadi sekarang benda A lupakan. Kalau tadi kan benda B yang lupakan ya, karena kita fokus di benda A.
Sekarang kalau benda B, berarti yang benda A lupakan. Ya, kita fokus di benda B. Pada benda B bekerja berapa gaya? 2 gaya ya. Ingat WB-nya ini sudah kita coret. Ya, jadi WB ini sudah tidak masuk dalam perhitungan. Berarti di sini ada 2 buah gaya yang bekerja, yaitu F kemana arahnya? Ke kiri ya. Sementara tegangan tali, benda B itu merasakan arah tegangan tali itu ke kanan. Nah, karena benda B ini bergerak ke kiri, maka logikanya yang menang itu adalah 40 Newton ya, jika dibandingkan dengan tegangan tali. Jadi gaya yang menang dikurangi gaya yang kalah, berarti 40 dikurangi T sama dengan MB, 2 ya, dikalikan dengan A, A-nya 5. Berarti kalau tegangan tali ini saya pindah ruas, jadi positif ya. Ini T sama dengan 40, 2 kali 5, 10. Saya pindah ruas berarti negatif, berarti 40 dikurangi 10. Maka tegangan tali sama dengan 30 Newton. Terbukti ya. Jadi di sini kita bisa menghitung tegangan tali melalui benda B dan melalui benda A. Pasti nanti hasilnya akan sama. Baik, demikian tadi adalah pembahasan soal kita kali ini ya, berkaitan dengan hukum Newton yang kedua. Bagi adik-adik yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, lalu klik like dan share juga di sosial media kalian. Selamat belajar. Jika ada pertanyaan, boleh berkomentar di bawah. Pasti nanti saya akan menjawab pertanyaan kalian. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.